Ini adalah Oppo A57 yang baru aja resmi dirilis Oppo Indonesia, dan di video ini gue bakal share 11 alasan kenapa harus beli Oppo A57 ini di antara banyak smartphone 2,3. Pertama adalah keawetan baterai dan kecepatan chargingnya. Jadi kapasitas baterai HP ini 5000 mAh dengan kecepatan charging 33 watt Super VOOC yang di penggunaan normal baterainya bisa bertahan lebih dari 1 hari, dan dari hasil pengujian kita bisa charge dari 0 sampai 100% dalam waktu 72 menit. 5 menit charge bisa dapat extra call time sampai 3 jam, dan 10 menit charge bisa dipakai streaming YouTube sampai 2,87 jam. Dan ini termasuk proses charging yang sangat cepat ya dibandingkan dengan banyak smartphone 2,3 jutaan lainnya. Dan alasan kedua, kualitas dan volume dari loudspeaker smartphone ini itu mantep banget. Jadi ada fitur menarik di speaker Oppo A57 yaitu Ultra Volume Mode, yang kalau kita maksimalin ya sampai mentok volumenya, terus kita volume up sekali lagi, Ultra Volume Mode ini bakal langsung aktif dan bikin volume loudspeakernya jadi 200%, yang mana ini kenceng banget, lebih kencang dari volume loudspeaker di banyak smartphone lain. Nah, kenapa bisa sekencang ini? Setelah gua cek, dia emang punya stereo speaker yang sama-sama kencang. Jadi satu di bawah sini, satu lagi di earpiece. Oppo menyebutnya sebagai ultra linear stereo speaker, dan kombinasi kedua speaker inilah yang bikin volume suara dari smartphone ini bisa kenceng banget. Dan keduanya udah dituning ya dengan Dirac 3.0 yang bikin suaranya terdengar enak dan surroundnya cukup balance. Bahkan ada panoramic ringtone juga ya, yang memang dibuat untuk nunjukin kekuatan dari stereo speakernya. Jadi kalian bisa langsung aja dengerin gimana sampel suara dari loudspeaker Oppo A57 ini. Dan alasan ketiga ada di tampilan layar yang punya visual experience memuaskan. Jadi selain ukuran layarnya luas 6,56 inch, layar ini udah memenuhi 100% DCI-P3 dan 96% NTSC Color Game Mode, yang secara tampilan dia terlihat kayak warna dengan kontras warna yang cukup tajam, dan meskipun resolusinya HD+, tetapi real experience-nya buat dipakai nonton atau juga buat main game ini udah sangat baik. Dan desain ini juga jadi alasan menarik untuk beli Oppo A57, karena selain tampil glowing dengan pantulan-pantulannya ini, dia juga anti scratch dan anti fingerprint. Padahal finishingnya ini glossy, tetapi sidik jari nggak gampang nempel ya di sini, dan HP-nya jadi awet bersih. Nah, framenya ini flat, kemudian bahannya metal, build quality solid, dan untuk dimensi masih terbilang slim ya untuk smartphone dengan kapasitas baterai 5000 mAh di ketebalan 7,99 mm. Nah, alasan kelima, Oppo A57 ini punya kualitas ketahanan yang baik, karena smartphone ini udah tahan air dengan sertifikasi IPX4, yang artinya udah aman dari cipratan air di segala arah ya, kayak misalkan kena hujan. Jadi kalau kalian sering beraktivitas di outdoor, entah itu olahraga di luar atau juga sering pakai motor, itu bisa merasa aman pakai HP ini. Terus alasan yang keenam ada di performanya, di mana hardware-nya ini disupport dengan baik oleh platformnya. Nah, untuk RAM misalnya physical RAM-nya ini 4 GB, tetapi kita bisa tambahkan lagi ya dengan RAM expansion yang bisa kita atur dari 1 GB sampai 4 GB. Jadi totalnya bisa sampai 8 GB RAM. Dan buat yang belum tahu, RAM expansion ini merupakan virtual RAM yang diambil dari internal storage dan sangat ngebantu untuk ngeboost performa dari smartphone ini, terutama untuk pindah-pindah antar aplikasi ataupun multitasking ya. Jadi terasa lebih smooth karena adanya ekstra memori ini. Buat performa harian kayak sosmed, browsing, email, chatting, ini udah lancar ya di smartphone ini, dan dengan chipset MediaTek Helio G35 yang merupakan chipset octa-core 12 nanometer berbasis ARM Cortex A53. Buat casual gaming, HP ini masih oke. Gua tes buat main PUBG, maksimal kita bisa main di setting grafis balance, frame rate-nya medium, meskipun bakal lebih nikmat ya kalau kita main di setting grafis yang smooth dengan frame rate low. Terus buat CODM kita bisa main maksimal di setting grafis low dan frame rate-nya high.
Di setting ini sih experience gamingnya sangat mulus ya, dengan tampilan grafis yang cukup baik. Sedangkan untuk Mobile Legends kita bisa main maksimal di setting grafis high dengan refresh rate high dan bisa lancar dimainkan dengan mode HD yang off. Jadi kalau kalian lebih sering pakai smartphone buat harian tetapi sesekali masih pengen main game ya buat hiburan, Oppo A57 ini bisa jadi salah satu pilihan. Nah, selain itu internal storage-nya juga bisa di-expand dengan micro SD sampai 1 TB. Jadi kalau internal storage 64 GB menurut kalian masih kurang besar, kalian tinggal expand aja sesuai dengan kebutuhan, dan slotnya pun udah terpisah antara dual SIM dengan micro SD-nya. Jadi kalian bisa tetap pakai dual SIM dengan kondisi micro SD yang terpasang. Dan optimasi kamera ini jadi alasan ke-8 ya untuk memiliki smartphone ini, karena di Oppo A57 kameranya ini udah dioptimasi dengan berbagai macam fitur kayak misalkan Netscape untuk low light fotografi, ada portrait mode juga untuk background blur, dan ada flash snapshot untuk ngambil foto action dengan lebih tajam dan minim blur. Dan berikut ini beberapa contoh hasil jepretan foto dari dual kamera belakang yang merupakan kombinasi ya dari 13 megapiksel kamera utama dengan 5 kali digital zoom dan 2 megapiksel depth kamera baik di siang hari ataupun di malam hari. Dan berikut ini contoh rekaman video kamera belakangnya. Sedangkan di depan ini ada kamera selfie 8 megapiksel yang hasil jepretan selfie-nya baik di siang ataupun malam hari bisa langsung aja kalian cek di layar. Dan berikut ini contoh hasil rekaman video kamera selfie-nya. Oke, jadi ini sampel hasil rekaman kamera selfie dari Oppo A57 ya. Jadi kayak gini untuk hasil rekaman selfie-nya. Kalian lihat belakang itu masih bisa balance ya. Dan kalau kita lihat, nah hasilnya kira-kira kayak begini guys. Kalau kita pakai buat ngevlog ya. Ya, jadi udah bagus banget sih. Kita coba putar. Nah, kayak gini lah. Kalau misalnya kita nge-backlight, jadi belakang tuh backlight banget sebenarnya. Cuman hasilnya bagus ya, masih balance. Jadi muka kita nggak terlalu under, belakang juga nggak terlalu over exposure-nya. Mantap. Dan platform ini jadi alasan ke-9 untuk membeli smartphone ini, karena Oppo A57 ini udah menggunakan ColorOS 12.1 yang berbasis Android 12 terbaru yang fiturnya sangat banyak. Misalnya dari sisi produktivitas, ada flex drop untuk buka window aplikasi ya secara fleksibel, bisa kita pindah-pindah, bisa kita ubah ukurannya juga, windownya pun bisa kita sembunyikan ke samping untuk diakses kapanpun kita butuh. Terus ada smart sidebar juga untuk akses cepat multitasking. Tetapi fitur lain yang sekaligus jadi alasan ke-10 ya untuk memiliki Oppo A57 ini adalah proteksi baterainya. Jadi di ColorOS 12.1 ini ada cukup banyak fitur ya untuk membuat baterai smartphone ini awet dan tahan dalam pemakaian jangka panjang. Selain ada proteksi overcharge dan over discharge, di ColorOS ini juga ada beberapa fitur optimasi baterai kayak power saving mode, super power saving mode yang lebih ekstrim lagi. Terus ada juga sleep standby optimization untuk mengurangi penggunaan daya waktu kita tidur ya. Ada juga optimize night charging untuk optimasi charge di waktu malam. Sampai ada optimize battery use ya, yang kombinasi semuanya bikin baterainya juga bisa lebih awet dan tahan dalam penggunaan jangka panjang. Dan alasan ke-11 untuk beli Oppo A57 adalah karena kelengkapan port dan udah ada sensor biometriknya. Jadi di bawah ini udah ada audio jack, USB Type-C, lubang mic, lubang speaker yang tadi juga udah stereo ya dengan speaker di earpiece. Dan di kanan ini udah ada fingerprint sensornya yang proses deteksinya dari yang gue coba cukup instan. Jadi kita tinggal tap aja bentar atau tempelin aja ya bentar jari ke sini dan smartphone-nya bakal otomatis login. Oke, jadi itu ya 11 hal yang menurut gue bisa jadi alasan kenapa kalian harus beli Oppo A57 ini di antara banyak smartphone 2